Boyan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ingarso Sung Tulodo, seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Ingmadio Mangunkarso, seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Tutwuri Handayani, seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Bagaimana guru dituntut menguasai teknologi dalam pembelajaran? Bagaimana guru dapat mengelola pembelajaran yang menyenangkan? Guru belajar menjadi guru profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? SMK? SMK? Jadi kalian tahu kenapa hari ini saya memakai baju ini? Oke, karena kita semua tadi sudah memperingati Hari Pahlawan dengan upacara bendera. Jadi ngomong-ngomong soal pahlawan, bagaimana upaya kalian untuk meneladani kira-kira jasa pahlawan? Ya, Febri, sebentar. Saya belajar dengan baik agar dapat merdeka dalam hal pengetahuan dan finansial ke depannya. Bagus sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, Novita. Saya mau menjadi ibu rumah tangga saja, Pak. Karena saya ingin anak-anak saya ke depannya penuh dengan kasih sayang seorang ibu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Novita. Berbicara soal pahlawan, saya dan pahlawan pernah mengalami sakit yang sama. Kira-kira sakit yang saya derita waktu saya SMP itu adalah sakit yang seperti ini. Ada merah-merah, kemudian gatal. Kalau para pahlawan itu sakitnya ketika mereka disekap di suatu mungkin gua atau penjara yang kumuh. Tidak ada sirkulasi udara yang baik. Mereka penuh dengan hal-hal yang mungkin kotor, sehingga timbullah penyakit-penyakit seperti ini. Cacar. Itu cacar. Kenapa kamu tahu kalau itu cacar? Saya pernah mengalami. Bagaimana gejalanya? Merah, gatal, tubuh, demam, dan menimbulkan luka. Apa yang merah dan gatal selalu cacar? Kan bisa jerawat ya? Enggak, Pak. Kalau jerawat itu biasanya di wajah, Pak. Kalau cacar di seluruh tubuh. Kalau merah kemudian di seluruh tubuh itu kata Agni tidak jerawat. Mungkin ada jawaban lain? Ya, silahkan. Jerawat disebabkan kulit mati yang menyumpat pori, wajah berminyak. Baik, bagus sekali. Ada lagi yang mungkin berpendapat? Silahkan dilihat gambarnya. Kalau jerawat karena bakteri, Pak. Sedangkan kalau cacar itu virus. Bagus sekali Insyana. Jadi kalau bakteri itu bisa menyebabkan jerawat, tapi kalau cacar itu disebabkan oleh virus. Oke, berbicara soal virus, kira-kira virus itu termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup ya? Baik, silahkan Hussein. Setahu saya bukan, Pak. Alasannya apa virus itu bukan termasuk makhluk hidup? Karena tidak masuk sistem klasifikasi makhluk hidup, Pak. Karena virus tidak masuk sistem klasifikasi makhluk hidup. Baik. Kemudian mungkin ada lagi yang bisa berpendapat. Pak, Oke, silakan Feby. tapi virus bisa bereproduksi, Pak. Buktinya kemarin saat corona banyak sekali korbannya. Artinya virus bertambah banyak. Seperti Susan yang kemarin terkena virus corona. Oh, Susan ternyata kena corona ya. Baik, jadi anak-anak, kira-kira siapa yang sepakat kalau virus itu termasuk makhluk hidup? Angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Kalau yang sepakat makhluk virus bukan termasuk makhluk hidup, angkat tangan. Oh, termasuk banyak juga ya. Hari ini kita akan belajar atau kenalan lebih dekat dengan virus yuk. Virus. Jadi pada pertemuan kali ini kita ada dua tujuan yang akan kita capai, yaitu pertama nanti kalian akan bisa memerinci struktur tubuh virus.
Kemudian yang kedua, kalian bisa merinci juga replikasi daur litik dan replikasi daur lisogenik. Kemudian untuk teknik penilaian yang akan saya ambil yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah tayangan tentang awal mula terjadinya virus corona. Silakan diperhatikan dengan baik. Kemudian kira-kira dari video di depan masalah apa yang bisa kalian munculkan di sini? Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu Baiklah anak-anak sekalian. Jadi kira-kira mengapa virus corona ini sangat cepat dalam menginfeksi tubuh kita? Dan apa kaitannya dengan struktur dan replikasi pada virus? Untuk menjawab pertanyaan ini, setelah ini saya persilahkan kalian untuk membentuk kelompok seperti biasanya, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik, kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan dituliskan nama absen dan kelas. Kemudian kelompok selanjutnya silakan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian. Nah, untuk yang tidak mendapatkan LKS atau LKPD sudah saya share di WA grup kalian, jadi itu juga sekaligus bahan belajar kalian. Baik, ada pertanyaan? Baik, silahkan gunakan waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Waktu berdiskusi dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, karena waktu 15 menit sudah selesai, minta tolong dari perwakilan masing-masing kelompok atau bisa ketua kelompoknya mengumpulkan. Kita akan mulai presentasi, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Saya Nurul Aini dan di sebelah saya Kartini Susilaningsi, Pasahiruni, Susiana Safara. Oke. Baik, untuk kelompok 1, apa permasalahan yang Anda temukan setelah menonton video tersebut? virus menyerang manusia, Pak. Khususnya virus? Menyerang manusia. Ya, virus apa? Virus corona. Virus corona. Baik, silakan dilanjutkan tentang analisis bagian dari struktur bakteriofag beserta fungsinya. Contoh virus yang terkenal adalah bakteriofage. Struktur tubuh bakteriofage tersusun atas kepala, berbentuk polihedral atau segi banyak. Kapsid selaput pembungkus yang disusun oleh protein, bahan inti atau materi genetik yang terdiri atas DNA dan selaput ekor. Baik, kita lanjutkan berikutnya tentang reproduksi virus, yaitu tahap litik dan lisogenik. Silakan. Reproduksi virus atau bisa disebut refleksi virus terjadi dengan dua cara, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik disebut juga siklus ganas atau virulen karena mengakibatkan sel inang pecah, kemudian mengeluarkan partikel virus yang baru. Tahap Itu tadi siklus atau daur litik, sekarang lisogenik. lisogenik disebut juga siklus tidak ganas atau avirulen karena infeksi virus dalam sel inang tidak mengganggu aktivitas sel. Mengapa virus corona sangat cepat dalam menginfeksi tubuh manusia? Apa kaitannya dengan struktur dan replikasi pada virus? Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia belakangan ini semakin cepat. Kemudian bagaimana solusi dari permasalahan di atas? Silakan disampaikan. Kira-kira solusinya bagaimana?
Solusi yang kami tawarkan adalah sesuai anjuran pemerintah yang senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga agar tetap fit. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2. Apakah saya dapat tertular COVID-19 dari hewan peliharaan saya? COVID-19 menyebar terutama melalui percikan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi virus corona ini tidak bisa dinularkan dari hewan ke manusia menurut penelitian WHO. Tapi wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana ini terjadi. Bagaimana kelompok 2? Sudah terpuaskan? Baik, sudah. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Jadi virus itu mempunyai banyak sekali bentuk. Beberapa bentuk virus adalah seperti ini, yaitu bentuk oval, yaitu influenza, kemudian virus rabies, dan virus corona itu juga termasuk bentuk oval. Kemudian ada juga bentuk silindris seperti PMV. Selanjutnya ciri-ciri umum virus yaitu dari segi ukuran, virus itu sangat kecil atau mikroskopis, ukurannya yaitu sekitar 25 sampai 300 nanometer. Nah, berikutnya adalah kita melakukan refleksi. Sebelum kalian melakukan refleksi, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk pertanyaan ini sudah saya share linknya ke grup WhatsApp kalian, silakan nanti diisi. Berikutnya kita adakan evaluasi, silakan kembali ke tempat masing-masing dan barang bawaannya dikembalikan kembali ke tempat masing-masing. Baiklah anak-anak, jadi kita akan melaksanakan tes evaluasi. Silakan linknya diklik, link sudah tersedia di grup WA kalian. Itu adalah ada 5 soal evaluasi yang kalian kerjakan. Waktu mengerjakan kurang lebih 10 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Waktu dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anak sekalian, waktu telah berakhir. Silahkan pencet tombol finish kalau kalian sudah selesai. Nanti hasilnya akan saya bagikan ke grup WA kalian. Seperti biasa, jika nilai kalian 25 ke bawah, nanti kalian harus mengikuti pengajaran ulang. Kemudian kalau di bawah 50, kalian mengikuti penugasan dan remedi. Selanjutnya jika nilai kalian di bawah 65, kalian mengikuti remedi ulang saja. Tapi jika kalian tidak remedi, kalian mengerjakan tugas pengayaan. Jadi silahkan nanti diperhatikan benar-benar kriteria mana yang kalian dapatkan. Silahkan kesimpulan dari pelajaran hari ini bagaimana? Silakan Susan. Virus adalah makhluk peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Virus mempunyai struktur seperti kepala, DNA atau RNA selubung lempeng serabut ekor. pelajaran bermakna atau hal apa yang bisa kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini? Tidak sembarangan dalam mengkonsumsi antibiotik saat sakit karena tidak selamanya sakit disebabkan oleh bakteri kalau virus tidak mempan. Baik, terima kasih. Jadi itu akhir dari pelajaran kita. Baiklah, kita akhiri pelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Semuanya bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Iya. SMK? Oke, terima kasih. Silakan.